Kalau teman-teman mencari sebuah mobil sport yang rasa berkendaranya tuh masih sangat nyaman, tapi dia memiliki pengendalian yang sangat baik sekali, tenaga mesin yang cukup besar, serta desain atau tampilan yang cukup mengundang orang untuk melihat mobil teman-teman. Nah, sekarang saya sedang duduk atau sedang mengendarai sebuah sports car asal Jepang. Sekarang saya bersama dengan Subaru BRZ generasi kedua, yang mana mobil ini sebenarnya sangat-sangat baik sekali untuk teman-teman mungkin anak muda yang mencari mobil yang sudah saya jelaskan tadi. Dia nyaman dikendarai, agile, mesinnya cukup bertenaga, serta tampilan atau desain yang masih sangat oke sekali. Nah, kira-kira apa spesialnya daripada sebuah Subaru BRZ generasi kedua ini? Lalu fitur-fitur apa yang ditawarkan dan berapa harga bekasnya, karena mobil ini baru banget masuk ke showroom kita di Belanja Mobil. Jadi pasti untuk teman-teman yang pengen tahu itu semua, untuk like dan untuk subscribe channel Belanja Mobil. Yuk, sekarang saya pengen minggir, saya pengen ceritain review dari sebuah Subaru BRZ. Let's go bro. Teman-teman mungkin udah pada tahu dari thumbnailnya. Ini adalah salah satu rekomendasi saya untuk teman-teman mungkin yang masih berjiwa muda, pengen mobil yang agile, enak, dan ganteng pula. Subaru BRZ mungkin menjadi salah satu jawaban ya teman-teman. Karena di generasi kedua ini BRZ membawa nafas yang lebih segar, serta dia punya teknologi yang juga cukup modern untuk di zaman sekarang, di tahun 2024. Subaru BRZ merupakan sebuah sports car yang memang didesain untuk menghadapi berbagai rintangan drift atau slalom atau apapun itu yang masih tracknya dalam sebuah aspal teman-teman. Nah, beda dengan ini, adiknya, ini dirancang memang khusus untuk memuaskan hasrat para petrolhead di aspal. Yang berarti di aspal itu mungkin bisa track day, mungkin bisa sprint race, mungkin juga bisa drifting. Tapi yang ini dikhususkan untuk drifting karena Subaru sendiri berkolaborasi dengan Toyota untuk generasi ini dan generasi awalnya dengan Toyota yang mungkin kalian teman-teman kenal semua ya, ada Toyota FT86 atau GR86. Nah, itu versi Toyotanya, tapi Subaru juga mendevelop lain, yaitu versi dari Subaru sendiri, yaitu Subaru BRZ. Nah, kita punya ini Subaru BRZ yang baru teman-teman, generasi kedua yang fresh sekali karena odometernya masih tercatat di angka 1000 km. Nah, teman-teman lihat di depannya ya. Ini pastinya namanya sebuah mobil sport. Dia memiliki bentuk yang cukup tajam-tajam tapi masih enak dipandang mata teman-teman. Sehingga kalau disandingkan dengan beberapa sedan yang normal, rasanya masih sama aja, tapi dia memiliki rekukan bodi yang memang diukur untuk aerodinamis dari mobilnya sendiri. Di depan, bahasa desain Subaru terbaru sudah tertanamkan di mobil ini yang juga banyak teknologinya. Ini Subaru BRZ dijual Subaru masih sampai sekarang itu dalam dua tipe aja, yaitu tipe yang menggunakan transmisi manual dan juga tipe yang menggunakan transmisi otomatis. Nah, kedua tipe itu juga sudah dibenamkan beberapa teknologi terbaru untuk Subaru ini. Subaru sudah memenamkan teknologi yang dinamakan A-EyeSight, yang berarti dia memiliki teknologi radar di semua bodi mobilnya. Nah, di depannya nih sudah modern karena dia sudah menggunakan dua buah proyektor. Ini ada lampu DRL-nya yang memang menjadi ciri khas atau trademark dari Subaru sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu Subaru itu artinya apa sih? Subaru diambil dari bahasa Latin yang berarti rasi bintang. Dan di dalam bintangnya Subaru teman-teman, di logonya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bintang, yang berarti memang pada saat peluncurannya Subaru itu sebenarnya nggak cuman perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif khususnya di roda 4, tapi Subaru juga memiliki perusahaan lain untuk mendevelop mesin pesawat, alat berat, serta mesin-mesin lainnya, sehingga logo ini masih dipertahankan. Walaupun sekarang Subaru mungkin fokusnya hanya di kendaraan roda 4, khususnya mobil-mobil yang sport yang bertemakan aktivitas outdoor teman-teman. Oke, di depan udah ya kayak gini. Dia memiliki grill yang ya cukup besar, dan di bawahnya juga ada lips warna hitam, serta dia nggak ada fog lamp ya teman-teman ya. Ini ada sebuah lubang yang berguna untuk memberikan aerodinamika ke dalam remnya, ke bagian belakang. Nah, kita ke samping sekarang teman-teman. Lalu hal yang menarik lagi selain bentuk depan yang sudah cakep itu teman-teman,
Kalau tahu Subaru, selain kejayaannya di dunia rally, Subaru juga selalu memberikan konsisten untuk memberikan mesin-mesinnya itu konfigurasi mesin tidur atau mesin boxer, teman-teman. Dan dia nggak ditaruh di depan mesinnya, tapi ditarik agak ke belakang sehingga membuat balance antara depan dan belakang itu sama. Dan itu yang membuat pengendalian atau rigiditas dari mobil ini itu sangat baik sekali. Lalu, nah ke depan teman-teman, ini ada sebuah velg yang selain bentuknya cakep, lalu dia juga pastinya ringan teman-teman, karena ini alloy. Velg alloynya dipadukan dengan bahan yaitu aluminium. Jadi bukan steel lagi ya, bukan baja lagi, tapi di aluminium. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar keringanan kepada keseluruhan bobot daripada Subaru BRZ ini. Untuk mobil ini, velgnya berukuran 18 inci dengan aspek rasio ban itu 215, aspek rasio 40, yang bannya keluaran dari Michelin Pilot Sport. Nah, depan belakang sudah cakram pastinya, tapi sayangnya nih teman-teman, untuk cakram depannya nggak ada drillnya, alias nggak bolong-bolong, tapi ya sudah cukup memberikan rasa pengereman yang cukup pakem untuk Subaru BRZ ini. Oke, kita ke belakang. Oh, sebelum ke belakang, dua pintu ya pastinya ya bentuknya, dan kacanya sudah frameless, serta di bagian atapnya juga terdapat satu buah antena shark fin yang besar sekali. Di bawahnya terdapat seperti side skirt ya, panjang sampai ke belakang. Kita ke belakang sekarang. Di belakang tampil sederhana teman-teman. Sebenarnya sama seperti depannya, dia memang tidak terlalu agresif untuk desainnya, dan di belakang ini juga ya sama ya, kurang lebih masih dapat sederhananya tapi masih dapat nilai sportinya. Bentuk huruf C-nya masih dipertahankan dari bentuk depan. C shape yang dikatakan Subaru itu masih ada di belakang sini. Dan yang pengen saya kasih tahu adalah bentuk spoiler belakangnya ini teman-teman. Ini besar sekali, dan saya nggak tahu pasti nih, ini bawaannya atau memang ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Coba yang mungkin pengamat Subaru kasih tahu saya, ini ternyata tambahan bang gitu, atau memang ini standarnya seperti ini. Tapi membuat tambah keren ya, karena ada sesuatu yang panjang itu di belakang, dan pastinya ini bisa lah menambah downforce dari mobil ini. Tapi rasanya sih ini bawaan teman-teman ya, karena ada high mount stop lamp di bagian atasnya sini. Oke, ini bentuk lampu C-shape-nya sudah LED pastinya, lampu sennya pun LED, dan juga kita ke bawah teman-teman. Jadi lihat di sini ada dua buah muffler yang besar sekali, dan juga ada diffuser yang warna hitam, serta diffusernya nggak polos karena di bagian tengahnya terdapat lampu mundur serta lampu untuk hazard di malam hari ya, atau lampu rem belakang nih. Seperti itu sudah untuk bagian eksteriornya. Saya pengen ke depan lagi buat saya ceritain mesinnya yang digunakan dari Subaru BRZ. Seberapa kencang mesin boxernya, kita lihat. Oke, kap mesinnya enteng teman-teman. Yup, ini dia bro, mesin yang tertanam di dalam dapur pacu sebuah Subaru. Bisa dilihat ini adalah mesin 4 silinder yang konfigurasinya itu tidur teman-teman. Jadi bukan seperti mesin 4 silinder biasanya yang inline lurus, tapi ini tidur dibagi dua kiri dua kanan untuk silindernya. Dan mesin lebar ini juga didevelop oleh Toyota teman-teman, bisa dilihat ya, di atas ada emblem Toyota dan di bawahnya ada emblem Subaru. D45 boxer engine, 4 silinder boxer turbo yang menghasilkan tenaga di 237 PS dan torsi di 250 Nm. Ini bertransmisi otomatis, yang biasanya mobil-mobil sport kalau pakai transmisi otomatis lebih turun sedikit untuk horsepower-nya, tapi tidak untuk Subaru, karena untuk yang manual ataupun otomatis masih sama di angka 237 PS dan torsi di 250 Nm. Dari data yang saya dapatkan ini 0 sampai 100 berapa ya? Di angka 7 detikan ya teman-teman untuk sebuah Subaru BRZ ini. Mesinnya seperti ini, dia menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatis 6 percepatan yang bukan DSG ya teman-teman, karena memang mendevelop DSG itu nggak murah, sehingga transmisi otomatis 6 percepatan sudah cukup rasanya untuk dipadukan dengan mesin boxer Subaru yang memang cukup powerful ini. Oke, kayak gitu aja untuk bagian eksteriornya. Kita langsung lompat ke dalam, pengen saya ceritain bagaimana interior dari sebuah sports car asal Jepang ini. Let's go, kita masuk bro. Oke, yep, jadi masuk sports car seperti udah saya bilang di video-video yang sports car lainnya teman-teman ya. Mungkin bokong dulu yang masuk, lalu kaki teman-teman masuk, baru tutup pintunya. Rendah memang, dan mungkin untuk yang berpostur
tinggi besar. Rasanya tidak nyaman naik di sebuah mobil sport. Dan tidak terkecuali di sebuah BRZ ini. Karena memang dia peruntukannya sebagai mobil sport sehingga dia memiliki posisi duduk yang sangat rendah ke tanah, teman-teman. Oke, selamat datang di kabin dari Subaru BRZ. Yang mungkin teman-teman lihat ini sederhana juga, dan walaupun sederhana tapi tetap memberikan fungsi sebagai layaknya sebuah mobil ya teman-teman ya. Oke, untuk posisi duduknya Oscar teman-teman, tidak usah berharap banyak. Dia rendah pastinya, dan joknya juga bentuknya ini mungkin bucket seat ya, bukan lagi semi bucket, karena memang dia memberikan pegangan untuk punggung teman-teman yang besar, sehingga kalau teman-teman sedang bermanuver ini nggak akan kemana-mana untuk badan pengendaranya. Dan jok semi bucket atau bucket seat ini juga keren karena dia ada beberapa warna yang diberikan Subaru. Ada dua warna maksudnya, ada warna hitam dan juga ada warna merah, lengkap dengan jahitan warna merahnya. Dan jahitan warna merah ada banyak nih teman-teman. Di bagian persneling juga ada, di bagian handbrake maksudnya udah ada, dan di bagian persneling juga sudah ada. Dan ya seperti ini. Oh, ternyata ini headrestnya bisa dinaikin teman-teman. Oke, jadi headrestnya tidak fix ya, seperti bucket seat yang biasanya teman-teman temukan di beberapa mobil balap. Jadi headrestnya bisa di-adjust. Dan sebetulnya ini adalah mobil yang memiliki konfigurasi 2+2. Di belakang terdapat dua kursi lagi yang memang mungkin hanya diduduki oleh anak kecil aja. Dan kalau udah posisi kayak gini, nggak ada ruang kakinya teman-teman. Jadi mungkin buat bawa barang atau menaruh atau meletakkan anak kecil pakai car seat di belakang situ. Masih bisa di dalam sebuah Subaru BRZ ini. Oke, kita bahas posisi duduknya. Ini rendah pastinya, dan joknya juga masih bisa diatur. Teman-teman mau majuin bisa, untuk ada tuasnya di bagian bawah sini, dan untuk naik turun pun bisa. Ini bisa di-adjust lewat tuas yang ada di bagian kanannya, serta reclining pun it's okay. Ya, reclining bisa cukup rebah ya. Asik nih, recliningnya banyak, sehingga bisa menyesuaikan posisi berkendara paling ideal sesuai dengan bentuk postur badan. Oke, setirnya bisa teleskopik dan tilt. Dan teleskopiknya nggak terlalu jauh, masih tergolong pendek bahkan ini untuk sebuah sports car seperti ini. Oke, tapi sudah cukup, tinggal sesuaiin aja dengan posisi berkendaranya lewat joknya yang ada di sini. Di depan kita langsung dihadapkan dengan takometer yang besar sampai dengan 9000 rpm. Di dalam takometer tersebut juga terdapat sebuah kilometer, serta di bagian kanan terdapat suhu mesin mobil serta indikator untuk bahan bakar, dan di bagian kiri terdapat sebuah MID atau Multi Information Display yang sudah full color alias sudah berwarna. Kita back. Nah, saya pengen kasih tahu isinya MID-nya ada apa. Di sini ada average speed, yaitu speed rata-rata, ada total waktu berkendara, terus juga ada range. Lalu di bagian kanannya ada G-meter yang bisa mengukur teman-teman mungkin berakselerasi berapa G, belok berapa G, rem berapa G. Di bagian kanan lagi ada penunjuk media. Di bagian kanan sini terdapat sebuah penunjuk adaptive cruise control, karena memang mobil ini sudah mendapatkan adaptive cruise control yang dinamakan Subaru EyeSight ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Radarnya di bagian atas sini teman-teman ya, radarnya, jadi bukan lagi di bagian spion tengah sini. Oke, kita balik lagi. Di sini juga ada pengaturan kendaraan. Di sini ada line departure warning, PCB, ada SRVD, ada SRH, parking sensor, RAB, dan sudah. Itu semua adalah bagian dari Subaru EyeSight atau fitur keselamatan dari Subaru. Lalu di bagian instrumen cluster ini juga kanannya ada trip dan reset. Ini odometer mobil ini hanya ternyata di angka 1701 km teman-teman, yang berarti entah apa pemilik sebelumnya alasannya menjual lagi. Oke, kita ke tengah. Ini yang nggak saya suka adalah multimedia yang digunakan Subaru. Terasa sangat jadul sekali teman-teman. Memang Subaru belum memiliki Subaru konektivitas seperti BMW, Mercedes-Benz, Mini Cooper atau Lexus. Ya, sederhana sekali seperti head unit atau multimedia yang digunakan dari produk aftermarket seperti ini. Sederhana. Kita home, di sini home ada tampilan radio, media, phone, aplikasi, setting, maintenance, add shortcut. Dan memang walaupun sederhana tapi sudah tersambung untuk mobil ya, jadi terintegrasi.
Kita lihat settingnya di sini pastinya untuk mengatur kendaraan ya. General, ada clock, driver profile, display, wifi, kamera, birthday list, anniversary list, software update. Wow, jadi ada pengingat untuk ulang tahun ya. Lalu pengaturan sound atau suara, phone, konektivitas di sini juga ada. Lalu juga ada pengaturan untuk car atau untuk mobilnya, ada eyesight, reverse automatic braking, keyless entry system, Subaru rear vehicle protection, steering responsive headlight. Banyak teman-teman yang bisa diatur lewat sini. Lalu di balik multimedia sederhana ini juga sebenarnya sudah cukup canggih sih. Dia di aplikasi sini bisa teman-teman sambungkan lewat Apple CarPlay ataupun Android Auto. Ke bawahnya terdapat pengaturan AC yang sudah dual zone climate control. Ini pengaturannya bisa diputar-putar, jadi masih ada knob putarnya yang sangat intuitif karena ada suaranya. Oke, enak ya, ada suaranya. Lalu ke bagian bawah lagi terdapat tombol-tombol ya, seperti tombol-tombol yang digunakan di pesawat ya. Tapi ini untuk mengatur AC, ada sinkronisasi untuk suhu kiri kanannya, penutup sirkulasi depan, mode semburan di sini bisa diatur. Lalu untuk defogger kaca depan dan juga defogger kaca belakang. Juga terdapat fitur auto untuk mendinginkan kabin secara otomatis. Kanannya ada tombol engine start stop dan di bagian belakangnya terdapat sebuah persneling. Tuas persneling yang seperti layaknya tuas persneling mobil manual nih, bulat seperti ini teman-teman. Tapi ternyata ini matic ya. Oke, dia ada mode triptonic juga. Dan terdapat juga dua buah pedal shift ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Oke, ke belakang. Nah, ini dia tombol kesenangan mungkin ya. Tombol kesenangan yang dimiliki Subaru BRZ. Di sini ada mematikan traction control dari mobil ini dan dua buah mode berkendara. Ada mode sport dan ada mode snow. Sebenarnya ketika dipencet mode sport juga nggak ada yang berubah teman-teman. Suara nggak tambah besar seperti mobil-mobil yang pada umumnya, mobil sport pada umumnya. Dan coba sedikit tadi memang agak sedikit itu karena RPM ditahan di angka 1000 RPM sehingga lebih responsif untuk mode sport ini. Serta di bagian kanan nih ada traction control untuk track. Ini untuk mematikan traction control untuk track sehingga udah ready untuk track teman-teman. Kita matiin ya. Nah, ketika mati begini traction control tracknya, dia akan menampilkan untuk instrumennya tachometer atau RPM yang besar sekali. Digantikan dengan dial bulat itu digantikan dengan RPM yang panjang. Keren. Lalu ini ke bawah nih fitur dari Jepang yaitu penghangat kursi yang sebenarnya nggak dipakai di Indonesia. Di sini di belakang ada cup holder, lalu juga di sini ada tempat penyimpanan lengkap dengan dua buah cup holder juga ketika dibuka. Lalu di sini ada port-port, ada auxiliary, USB, ini Type A, ya USB Type A 2,1 ampere, dua buah kiri kanan. Sip, itu dia review dari interiornya. Berapa harganya teman-teman untuk harga second dari Subarunya? Bisa langsung kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkapnya. Let's go bro. Sudah ya teman-teman ya, kurang lebih itulah impresi saya mengenai sebuah sports car yang memang ditarik kesimpulannya ini mobil ganteng, powerful, nyaman dikendarai, dan juga fiturnya kekinian sekali teman-teman. Dan pas untuk teman-teman mungkin para anak muda yang mencari sebuah mobil sport yang digunakan di Sabtu Minggu atau mau dipakai daily juga it's okay banget karena memang redaman suspensinya, lalu juga untuk jarak radius putar, konsumsi bahan bakar yang juga ya terbilang so-so lah ya untuk sebuah sport car. Masih bisa banget dipakai untuk daily. Dan ya kita punya ini harganya lebih murah jika dibandingkan dengan Subaru yang keluar dari dealer yang barunya teman-teman. Karena ini merupakan Subaru dengan NIK tahun 2023 yang pemakaiannya 2024 serta untuk odometernya hanya di angka 1000-an kilometer. Oke, harganya 2023 Subaru BRZ kita jual di angka 795 juta untuk kreditnya dan cashnya kita buka di 850 juta rupiah. Nih go. Teman-teman mungkin yang belum cukup uangnya untuk membeli Subaru baru yang harganya sekarang kalau nggak salah di angka 890 juta bisa pertimbangkan unit yang kami jual ini. TDP-nya di angka 123 juta dengan angsuran di angka 21 jutaan dikali 47 bulan. Sip. Jadi gimana, teman-teman? Apakah setelah menonton review ini berpikiran untuk mengambil BMW, Mercedes-Benz, beralih menjadi ngambil Subaru atau punya pendapat lain? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, thank you. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di-like, di komen, di-share dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan
Saya pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Saya mau gebar-geberan lagi naik Subaru. Bye-bye.